Jika kamu lahir dengan bahasa yang berbeda, kamu tidak hanya akan berbicara dalam bahasa yang berbeda, tapi kamu juga akan memahami dunia dengan cara yang berbeda. Cara kamu melihat waktu, cara kamu memahami arah, cara kamu membedakan warna, bahkan cara kamu memperlakukan orang lain, semuanya bisa berubah. Uniknya, di dunia ini ada sekelompok orang yang tidak mampu membedakan sisi kanan dan sisi kiri. Dan juga ada suatu kelompok yang tidak mampu mengenali waktu, bahkan mereka tidak bisa membayangkan masa lalu dan masa depan. Di video kali ini, kita akan membahas seberapa besar bahasa kita membatasi cara kita melihat dunia. Bersiaplah dan selamat menyaksikan. If you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. The Sapir-Whorf hypothesis. Semua ini berawal dari sebuah teori yang disebut hipotesis Sapir-Whorf yang dikemukakan oleh dua tokoh, Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf. Mereka mengatakan dalam teorinya bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi bahasa adalah alat untuk membentuk cara kita berpikir dan melihat realita. Sekarang coba kita lihat di sekitar kita. Contohnya di Pulau Jawa, orang-orang Jawa memiliki tingkatan dalam bahasanya, yaitu ngoko, kromo, dan kromo inggil. Tingkatan ini adalah struktur pengucapan kata yang harus mereka gunakan sesuai dengan lawan bicaranya. Setiap kali mereka berbicara, mereka harus sadar siapa lawan bicara mereka. Apakah lebih tua? Apakah lebih tinggi kedudukannya? Atau dia adalah orang yang dihormati secara teologis? Sehingga tanpa sadar, sejak kecil mereka dilatih bahwa manusia itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga mereka secara tidak sadar akan memberikan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Sekarang bandingkan dengan Amerika. Dalam bahasa Inggris, kata you dipakai untuk semua orang. Tidak peduli dia lebih tua, lebih muda, atau orang yang dihormati. Tidak ada tekanan linguistik untuk mengakui hierarki. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau bahasa memang ikut membentuk budaya? Sekarang kita lihat contoh lainnya. Di Jepang, ada sistem bahasa yang disebut keigo, yaitu bahasa hormat. Sehingga cara bicara mereka ke atasan mereka berbeda total dengan cara bicara mereka ke teman. Sehingga budaya Jepang dikenal sangat menghargai struktur dan hierarki. Sekarang kita masuk ke contoh yang lebih ekstrim. Ada salah satu suku aborigin di Australia yang bernama suku Cook Tayor. Suku ini tidak menggunakan kata kiri dan kanan. Sebagai gantinya, mereka selalu menggunakan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Jadi saat mereka ingin menunjukkan posisi suatu benda, mereka akan bilang, gelasmu ada di sebelah barat laut, bukan menggunakan kanan atau kiri. Dan yang menarik dari suku ini adalah, mereka tidak pernah tersesat. Karena sejak kecil, otak mereka dilatih untuk selalu sadar posisi, seakan-akan otak mereka memiliki GPS yang selalu aktif. Contoh lainnya lagi, dalam bahasa Rusia, ada dua kata berbeda untuk warna biru. Biru terang dan biru gelap memiliki bahasa yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa orang Rusia lebih cepat membedakan variasi warna biru dibanding orang yang bahasanya hanya punya satu kata biru. Dia biru saheab ya, terus juga ada warna baby blue nih. Ini warna baby blue, biru paling best seller di antara keluarga biru ya. Terus ada warna powder blue itu kayak soft blue gitu. Terus juga ini ada warna ice blue. Apakah mata mereka lebih bagus? Jawabannya tidak. Hal ini terjadi karena otak mereka lebih terlatih untuk membedakan perbedaan warna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Bahasa menentukan apa yang sering kita perhatikan, dan apa yang sering kita perhatikan membentuk dunia yang kita anggap nyata. Tapi pembahasan ini tidak berhenti di situ saja. Ternyata arah tulisan juga memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Contohnya di Indonesia dan negara barat. Orang-orang memiliki kebiasaan untuk menulis dari kiri ke kanan, sehingga akibatnya kita cenderung membayangkan waktu seperti ini. Masa lalu di kiri, masa depan di kanan. Tapi di budaya Arab dan Ibrani, yang orang-orangnya terbiasa menulis dari kanan ke kiri, akan berbeda dalam membayangkan waktu mereka. Sehingga secara alami, mereka membayangkan waktu terbalik dari apa yang kita pahami. Mereka terbiasa membayangkan masa lalu di kanan dan masa depan di kiri. Because if you read this from right to left, it's not clear what this product does for your child. Sedangkan di budaya Tiongkok dan Jepang tradisional, mereka terbiasa menulis dari atas ke bawah. Dan ini mempengaruhi cara mereka membayangkan waktu secara vertikal. Coba pikirkan sebentar. Kalau arah membaca saja bisa mengubah cara kita membayangkan waktu, berarti apa yang kita anggap cara berpikir normal sebenarnya hanya kebiasaan budaya. Apakah tubuh manusia benar-benar berubah akibat bahasa yang mereka gunakan? Jawabannya tidak. Yang berubah adalah otak kita. Ada konsep yang disebut neuroplastisitas. Artinya, otak kita berubah dan beradaptasi sesuai kebiasaan. Semakin sering suatu pola digunakan, semakin kuat jalur itu terbentuk di otak kita. Jadi bukan mata orang Rusia yang lebih tajam, bukan juga orang aborigin punya GPS alami. Tapi karena mereka dilatih setiap hari sejak kecil melalui bahasa. Lalu bagaimana dengan tulisan? Tulisan yang kita pakai sekarang sebenarnya adalah representasi suara. Kata makan ditulis sebagai M, A, K, A, N. Artinya kita berpikir dalam bentuk suara di kepala kita. Tapi, bagaimana kalau ada sistem tulisan yang tidak berbasis suara, melainkan langsung berbasis makna? Ada sebuah film yang berjudul Arrival. Di film tersebut menceritakan tentang kedatangan alien, tapi alien tadi tidak menyerang dan hanya diam saja. Sehingga dipilihlah seorang ahli bahasa untuk berkomunikasi dengan alien tersebut untuk mencari tahu tentang apa tujuan mereka datang ke bumi. Singkatnya, ternyata alien tersebut berkomunikasi dengan menggunakan simbol yang langsung mewakili konsep utuh. Bukan huruf, bukan kata, tapi makna. Dan karena itu, cara mereka melihat waktu tidak linear. Mereka melihat masa lalu, sekarang dan masa depan sebagai satu kesatuan. Sehingga saat si ahli bahasa tadi mampu memahami bahasa alien tersebut, secara tiba-tiba dia bisa melihat masa depan. Ini memang hanya film fiksi, tapi pertanyaannya adalah, jika seandainya kita bisa berpikir tanpa bahasa berbasis suara, apakah cara kita memahami realitas juga akan berubah? Sekarang coba kita tarik semua ini menjadi satu. Bahasa membentuk cara kita melihat dunia. Budaya membentuk bahasa, dan bahasa memperkuat budaya. Ini bukan garis lurus, tapi lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu ada kita. Manusia yang merasa bebas berpikir, padahal sejak kecil sudah dilatih oleh sistem yang tidak kita pilih. Lalu jika bahasa bisa membentuk cara kita melihat dunia, apakah mungkin ada bagian dari realitas yang tidak bisa kita pahami dan tidak mampu kita lihat atau kita rasakan? Karena bahasa yang kita gunakan tidak memberi kita kemampuan untuk mengaksesnya. Jika teori ini benar, maka belajar bahasa baru bukan sekedar belajar cara bicara yang berbeda, tapi belajar melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi bahasa apa yang kamu pakai, tapi dengan bahasa yang kamu gunakan ini,
dunia seperti apa yang sedang kamu lihat sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.